Assalamualaikum anak soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagaimana juga puasanya? Apakah semuanya menjalankan dengan baik? Insya Allah semuanya sudah bisa dan sudah mampu menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik. Anak soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tajwid. Namun sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh dan solihah, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran tajwid kita akan belajar materi tentang mad iwad dan mad badal. Apakah sebelumnya anak-anak sudah ada yang tahu apa itu mad iwad dan apa itu mad badal? Supaya anak-anak bisa memahami dengan baik, silahkan simak pelajaran tajwid ini dengan serius dan baik. Yang pertama yaitu mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad artinya panjang, iwad itu artinya bertukar atau juga bisa dikatakan berganti. Nah, jadi mad iwad ini adalah apabila terdapat fathah tain ini bentuknya seperti ini ya, garis dua di atas itu fathah tain atau juga orang biasa mengatakan tanwin fathah. Nah, jika terdapat fathah tain yang terdapat pada wakof itu artinya berhenti pada akhir kalimat, maka hukum bacaannya disebut mad iwad. Dan hukum membacanya diperpanjang seperti halnya mad tobe'i. Berapa panjang mad tobe'i? Yaitu satu alif dan tidak dibaca seperti tanwin. Nah, supaya lebih jelas silahkan perhatikan contoh mad iwad. Di sini ada kalimat afwajan. Nah, perhatikan huruf ja. Huruf ja diberi tanwin fathah atau diberi fathah tain. Di atas huruf ja ada garis dua, itu namanya fathah tain. Maka ketika kita membacanya dibaca afwajan. Nah, namun apabila kita berhenti atau kita wakof, maka tidak boleh dibaca afwajan, tetapi kita dibacanya afwaja. Jadi yang awalnya kita dibaca afwajan, karena kita berhenti berubah menjadi afwaja, dibaca panjang. Contoh selanjutnya di surat Al-Adiyat nih, banyak sekali nih. Wal adiyati dobha. Tuh, perhatikan lafaz dobhan. Nah, jika kita tidak berhenti, ini dibaca tanwin dobhan atau dobhang. Nah, tapi karena kita berhenti, maka ini dibaca dobha, tidak dibaca dobhan. Begitu. Satu contoh lagi di lafaz falmuriyati qodha. Nah, perhatikan lafaz qodha. Harusnya ini dibaca qodhan atau qodhang. Nah, karena di atas huruf H ini ada fathah tain ya. Nah, tapi karena kita berhenti, maka ini tidak boleh dibaca tanwin, tidak boleh qodhang, tidak boleh qodhan, baca seperti mad tobe'i qodha. Nah, jadi itu dia keterangan dan contoh dari mad iwad. Jadi sekali lagi, mad iwad adalah apabila ada fathah tain kemudian kita mau berhenti, maka itu tidak boleh dibaca tanwin, tapi dibaca seperti mad tobe'i atau fathah dan panjang. Apakah mad iwad ini terjadi juga kepada domah tain atau kasrah tain? Tidak ya. Ini hanya terjadi pada fathah tain. Jadi selain dari fathah tain ini, mereka tidak boleh dibaca seperti mad iwad. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal artinya adalah berganti atau perubahan. Jadi apabila terdapat hamzah bertemu dengan mad, nah maka hukum bacaannya disebut dengan mad badal dan cara membacanya seperti mad tobe'i ya. Jadi mad badal ini sama seperti mad tobe'i. Anak-anak tahu mad tobe'i cirinya fathah bertemu alif mati, kasrah bertemu dengan iya sukun, domah bertemu dengan waw mati. Nah, yang membedakan mad badal dengan mad tobe'i ini adalah huruf awalnya selalu diawali dengan huruf hamzah ya. Jadi sekali lagi, yang membedakan mad tobe'i dengan mad badal ini adalah mad badal ini awalnya selalu diiringi oleh huruf hamzah. Supaya lebih paham, coba simak contoh-contoh berikut ini. Di sini ada contoh lafaz akhudhu.
Di lafad akhudhu ini anak-anak coba lihat di sana ada dua hamzah ya, ada alif di atasnya huruf hamzah, maka ini dibacanya huruf hamzah. Di sana ada dua huruf hamzah. Kemudian hamzah yang kedua ini diganti dengan yang sesuai dengan huruf mad, yaitu huruf alif, sehingga menjadi seperti ini, akhudhu. Anak-anak misalnya bertanya, kenapa huruf hamzah yang kedua diganti dengan alif? Karena fathah ini boleh dibaca panjang apabila bertemu dengan huruf alif sukun ya, bukan bertemu dengan huruf hamzah. Dan kemudian biasanya ditulis di dalam Al-Quran seperti ini, yaitu huruf alif di atasnya ada fathah berdiri. Nah, ini namanya mad badal. Jadi fathah yang berdiri ini adalah pergantian dari huruf hamzah yang kedua tadi, maka disebutlah mad badal. Contoh yang kedua yaitu di lafad u'tiya. Nah, di lafad u'tiya ini ada dua huruf hamzah. Yang pertama di huruf alif, yang kedua nempel dengan huruf waw, di atasnya ada huruf hamzah, maka ini bukan huruf waw tapi huruf hamzah. Nah, hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf mad yang sesuai, yaitu waw sukun. Kenapa? Karena domah ini bisa dibaca panjang apabila bertemu dengan waw sukun. Kalau domah bertemu dengan hamzah sukun tadi, ini kan tidak boleh dibaca panjang, bacanya u'tiya. Nah, supaya bisa dibaca panjang, maka hamzah tadi diganti dengan huruf waw, maka wawnya sukun, domah bertemu dengan waw sukun, dibaca utia. Anak-anak bertanya, hamzahnya kemana? Nah, hamzahnya ini dibuang, digantikan dengan huruf waw. Jadi waw ini pergantian dari huruf hamzah, maka disebutlah ini mad badal. Contoh satu lagi di lafad imanin. Nah, di sini ada dua hamzah. Nah, hamzah yang kedua ini dia diganti dengan huruf yang sesuai, yaitu huruf iya. Kenapa diganti dengan huruf iya? Karena hamzah yang pertama ini di kasroh. Nah, sedangkan kasroh ini boleh dibaca panjang apabila dia bertemu dengan huruf iya sukun. Nah, maka ketika hamzah ini dibuang kemudian diganti dengan huruf iya, ini harus dibaca panjang, imanin gitu. Tidak boleh dibaca seperti awal tadi, imanin. Nah, maka ditulis di Al-Quran seperti ini, imanin, hamzah kasroh bertemu dengan iya sukun. Ini bukan mad tabi'i. Kenapa? Karena diawali oleh huruf hamzah. Jadi bacanya imanin, namanya mad badal. Nah, itu tadi anak soleh dan solihah yang sudah kita bahas, mad iwad dan mad badal. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya dengan baik ketika membaca Al-Quran ataupun Iqra. Apabila ada sesuatu yang belum anak-anak pahami, boleh langsung tanyakan ke Ustadz Rukman. Baiklah anak soleh dan solihah, sekian pembelajaran tajwid hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.